Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengampu Dosen Fikih Siasa, Bapak Danu Ari Setianto, dan juga teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Perkenalkan, nama saya Mendes Setianirum dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 212111244. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kajian fikih siasah dan juga perkembangannya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kategori hukum dalam Islam. Nah, kategori hukum dalam Islam ini terbagi menjadi 3, yaitu syariah, fikih, dan juga hukum Islam. Nah, yang pertama itu syariah. Nah, syariah sendiri itu adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya. Nah, dalam syariah sendiri, kategori hukum dalam Islam ini adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, atau juga bisa disebut dasarnya itu Al-Quran dan juga hadis. Kemudian yang kedua adalah fikih. Fikih sendiri adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah, yaitu perbuatan nyata yang diambil dari dalil-dalil secara rinci. Nah, dalam fikih sendiri ini, kategori hukum dalam Islam ini adalah hasil ijtihad dari para ulama tentang pemahaman terhadap sumber-sumber syariah seperti Al-Quran dan juga sunnah. Nah, materi yang ketiga adalah hukum Islam. Hukum Islam itu adalah seperangkat peraturan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini untuk semua orang yang beragama Islam. Nah, mukallaf sendiri ini adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama. Pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum. Nah, materi yang kedua adalah kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Untuk mengetahui suatu kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam, tentu kita harus mengetahui atau memahami sistematika hukum Islam itu sendiri. Nah, sistematika hukum Islam secara global menurut T.M. Hasbi As-Siddiqi, yang pertama adalah ibadah kepada Allah. Nah, ibadah kepada Allah ini itu seperti salat, zakat, puasa, dan juga haji. Kemudian yang kedua adalah hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam ini seperti nikah, talak, dan juga rujuk. Kemudian yang ketiga adalah hukum kebendaan. Nah, seperti jual beli, sewa menyewa. Kemudian yang keempat adalah hukum tentang perang, seperti damai dan juga jihad. Yang kelima adalah hukum acara di peradilan. Dan yang keenam adalah hukum akhlak atau adab. 6 kelompok di atas yang udah disebutkan itu adalah masih yang dianggap global, karena masih ada lagi yang belum dimasukkan, seperti pengelompokan yang akan disebutkan setelah ini, yaitu yang pertama adalah hukum akidah, kemudian hukum ibadah, hukum muamalah, hukum jinayah, hukum acara, hukum perkawinan, hukum waris, dan juga politik Islam. Langsung saja yang pertama, hukum akidah. Hukum akidah ini adalah mengimani dan juga meyakini adanya Tuhan. Hal ini diformulasikan melalui ikrar dalam pengucapan syahadatain sebagai wujud totalitas keyakinan bagi seorang hamba. Kemudian hal ini dianggap pintu gerbang Islam setelah proses ini dilalui. Kemudian yang kedua adalah hukum ibadah atau bisa disebut dengan fikih ibadah. Nah, fikih ibadah itu adalah merupakan tindak lanjut proses pertama sebagai aplikasi dari keimanan tersebut. Nah, seperti sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Yang ketiga adalah hukum muamalah, disebut juga fikih muamalah. Nah, fikih muamalah ini adalah hukum yang menindaklanjuti urusan kemanusiaan karena urusan dengan Tuhan sudah selesai. Nah, problem kemanusiaan ini tidak dapat dihindari oleh manusia karena setiap orang akan selalu bergantung pada orang lain. Nah, ketergantungan tersebut dapat berupa hal yang berkaitan dengan harta benda, kerjasama, atau hal keperdataan yang lainnya, seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, gadai, terus perseroan, pengaturan hak milik, dan juga perjanjian. Nah, hal-hal tersebut itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang saja, makanya manusia memerlukan bantuan juga dari manusia lain.
Kemudian yang keempat adalah hukum jinayah atau bisa disebut dengan fikih jinayah atau hukum pidana. Nah, hukum ini merupakan perkembangan hukum sesudahnya yang menjadi akibat berlakunya hukum di atas. Perselisihan maupun pertengkaran pada lingkup fikih muamalah sering terjadi sehingga perlu menampilkan hukum baru yang akan mengatasi masalah krusial tersebut. Jadi permasalahan muamalah manusia itu memerlukan hukum ini untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, hal-hal yang masuk kategori ini adalah hudud, qisas, diyat, dan juga ta'zir. Hukum yang kelima adalah hukum acara, fikih murafaah atau ahkam al-murafaah. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan tentang proses administrasi atau hukum acara. Fikih ini juga membahas diantaranya etika persidangan, tata cara beracara, etika hakim, dan juga lain-lain. Kajian ini kemudian dikenal dengan hukum formil. Intuisi yang menangani bidang ini secara khusus adalah peradilan atau al-qada. Lembaga ini mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan perdata maupun pidana sesuai dengan kompetensi masing-masing. Hukum yang keenam adalah hukum perkawinan atau juga bisa disebut dengan fikih munakahat. Nah, fikih munakahat ini merupakan hukum lanjutan dari bidang-bidang di atas yang mengarahkan pergaulan seorang laki-laki dengan seseorang untuk menyalurkan hasrat biologisnya dalam rangka membentuk rumah tangga yang bahagia. Hukum yang ketujuh adalah hukum waris atau juga bisa disebut dengan fikih mawaris. Nah, fikih mawaris sendiri adalah hukum yang terkait dengan problem manusia yang dibatasi oleh usianya karena meninggal dunia. Meninggal dunia ini yaitu meninggalkan istri dan juga anak-anaknya. Hukum ini berfungsi melangsungkan hak milik kepada mereka agar tidak menderita dan juga terlantar. Nah, terlantar atau menderita ini yang dimaksudkan adalah dari orang yang ditinggalkan. Dalam mawaris, bagian seseorang itu diatur sedemikian rupa sehingga job tersebut diposisikan secara proporsional. Tentukan siapa yang berhak menerima dan juga siapa yang tidak berhak menerima. Anak memiliki bagian terbanyak dibanding dengan zawil furud yang lain. Yang kedelapan adalah politik Islam atau juga bisa disebut dengan fikih siyasah. Nah, fikih siyasah adalah hal-hal yang berkaitan dengan tata hubungan masyarakat, kemudian dari unit terkecil ini menjadi masyarakat besar bahkan negara. Hukum Islam ini mengatur masalah perundang-undangan, keuangan negara, hubungan pemerintahan dengan rakyat, dan hubungan dengan negara lainnya. Termasuk bagaimana cara mengelola negara secara baik. Dengan demikian, fikih siyasah menduduki peranan yang sangat penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam. Dalam fikih siyasah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, aplikasi hukum Islam sulit untuk diberlakukan, khususnya di bidang-bidang yang menyangkut kemasyarakatan yang kompleks. Dengan fikih siyasah, pemerintah dapat memberlakukan suatu hukum yang secara tegas ditentukan oleh nas Al-Quran maupun Al-Hadis dengan berorientasi al-maslahah yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, contohnya itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Nah, peradilan agama ini mengatasi masalah-masalah perkawinan seperti talak, cerai, rujuk, warisan, wakaf, dan juga lain-lain. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada hari ini adalah fikih siyasah itu mempunyai kedudukan penting dan juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat, khususnya umat muslim dan juga warga negara. Pemerintah membutuhkan syariah. Tanpa politik hukum pemerintah, boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fikih siyasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fikih siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan juga daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh seluruh umat Islam. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Semoga materi yang
saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya sendiri mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.